Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masa perpanjangan jabatan presiden. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini mulai disuarakan. Bahkan banyak pihak yang sekarang mulai wanti-wanti, jangan sampai ini kejadian gitu. Kenapa? Ya wajar gitu. Kalau dari partai politik, mereka punya target di 2024 tuh. Merasa punya peluang gitu. Wajar di partai politik. Makanya wanti-wanti dari sekarang banyak partai politik tuh wanti-wanti. Jangan sampai ini kejadian. Jangan sampai penundaan pemilu tuh terjadi. Karena memang 5 tahun tuh nggak singkat, lama gitu. Apalagi makin diperpanjang makin lama gitu lah kira-kira ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang selanjutnya adalah saya ingin bahaskan sebenarnya ini kira-kira niatan siapa. Nah, kalau sampai sejauh ini, selama ini masih dalam ruang publik ya, dalam ruang publik dan belum masuk ke ruang resmi dan menjadi sebuah keputusan, saya masih akan berpikiran bahwa ini hanya niatan partai politik tersebut yang menyuarakannya. Artinya partai koalisi itulah yang beberapa partai. Walaupun memang secara logika ini agak kurang relevan. Kenapa saya bilang kurang relevan? Karena mereka juga punya target di 2024. Kan agak kurang relevan. Mereka punya target jadi capres dan cawapres. Dan sekarang mulai bergerak untuk mewujudkan itu. Tiba-tiba keluar dari lisan mereka untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau bahasa kita nggak serius nih mau nyapres atau cawapres gitu. Serius memenangkan pemilu gitu lah kira-kira. Nah, sahabat-sahabat kan, tapi itu biarlah gitu kan. Mungkin mereka punya niatan tulus untuk negeri ini. Silahkan gitu. Nah, kalau ternyata ini masuk ke ruang resmi dan jadi sebuah keputusan dibahas di parlemen, maka saya akan berpikiran ini kemungkinan ada niatan dari Pak Presiden dan partai politik beliau, partai penguasa. Karena memang ini resikonya besar, tidak sembarangan. Kemudian didengarkan beliau usulan, kemudian dibiarkannya bergejolak di parlemen. Karena yang jadi sasarannya pasti beliau nih, pasti partai politik beliau, nggak mungkin yang lain gitu kan. Jadi nggak mungkin dibiarkannya anak buahnya, anggotanya, koalisinya untuk membahas ini dan memutuskan ini, nggak mungkin gitu. Dan ini kan isu yang sangat rawan jadi jualan orang. Walaupun mungkin nanti kita anggap hampir seluruh rakyat Indonesia puas dengan Pak Presiden Jokowi, tapi masih ada kan yang tidak puas, masih bisa jadi pertikaian itu. Karena memang yang wajarnya itu 5 tahun sekali. Ini pun akan berpikir apakah beliau mau hanya untuk memperpanjang masa jabatannya beberapa tahun, mengorbankan konflik antar anak bangsa. Resikonya besar, makanya saya bilang kalau ini bukan niatan dari Pak Presiden dan partai politik beliau, maka barang ini nggak bakalan jadi. Ini hanya cuma sekedar terbang di udara, di ruang publik, kemudian lenyap. Tapi kalau ini niatan beliau, pasti menuju nih ke parlemen dan jadi bahasa. Gampangnya begini sebenarnya. Logikanya dalam kita kehidupan sehari-hari itu biasanya untuk resiko-resiko yang besar, resiko yang besarnya ini kan resikonya besar nih sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita dengan bos itu biasanya, kalau anak buahnya mengusulkan sesuatu untuk dilaksanakan gitu, resikonya besar, tapi bosnya nggak mau, dia bakalan lebih takut kepada resiko itu, pasti bakalan nggak jadi tuh barang. Tapi kalau bosnya punya keinginan lebih dengan resiko yang besar, meskipun anak buahnya nggak mau, bakalan jadi itu barang. Dan itu lumrah kita rasakan dimanapun, di instansi manapun biasa. Keinginan itu biasa. Keinginan bos itu jauh lebih memungkinkan untuk terjadi daripada enggak. Hari ini kita anggaplah Pak Presiden itu bosnya begitu kan. Dan partai koalisi itu adalah anggotanya. Dan memang begitu kita lihat kan. Sebagian kan ada jadi menteri gitu. Itu mungkin sahabat-sahabat sekalian, kita tunggu saja kan. Apakah ini niatan presiden atau hanya niatan dari parpol.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi